Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Febriani dengan NIM 25020101017 dari program studi S1 PJJ Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Makro dengan judul Analisis Perekonomian Indonesia April 2021, dampak pandemi COVID-19 terhadap kondisi ekonomi makro Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan membahas 3 hal utama, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia, perkembangan kurs dan inflasi, serta pengaruhnya terhadap PDB dan kondisi perekonomian Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Selanjutnya saya masuk ke bagian A, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi Indonesia. Yang pertama adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia berperan dalam mengatur kebijakan moneter serta menjaga stabilitas nilai rupiah dan inflasi. Yang kedua adalah Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan menjalankan kebijakan fiskal melalui APBN, pajak, dan pengeluaran pemerintah. Yang ketiga adalah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki tugas mengawasi sektor jasa keuangan. Yang keempat ada pemerintah yang menentukan berbagai kebijakan untuk mendukung perekonomian nasional. Dan yang kelima adalah DPR. DPR bersama pemerintah berperan dalam pembahasan dan penetapan kebijakan serta anggaran negara. Jadi, penentuan kebijakan ekonomi Indonesia melibatkan beberapa lembaga yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Selanjutnya masuk ke bagian B, yaitu perkembangan kurs pada April 2021. Rata-rata nilai tukar rupiah pada April 2021 berada di sekitar 14.503 rupiah per dolar Amerika Serikat. Jika rupiah menguat, harga barang impor menjadi lebih murah, biaya produksi juga dapat menurun, tekanan harga dapat berkurang, dan daya beli masyarakat berpotensi meningkat. Kondisi ini juga dapat mendorong investasi dan aktivitas ekonomi. Sebaliknya, jika rupiah melemah, harga barang impor akan meningkat, biaya produksi dapat menjadi lebih tinggi, harga barang dapat naik, dan daya beli masyarakat dapat menurun. Jadi, perubahan nilai tukar rupiah dapat memberikan pengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Selanjutnya adalah inflasi IHK atau Indeks Harga Konsumen pada April 2021. Inflasi IHK April 2021 tercatat sebesar 0,13% secara month-to-month atau dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Sedangkan secara year on year, inflasi tercatat sebesar 1,42%. Inflasi yang relatif terkendali menunjukkan bahwa tekanan kenaikan harga masih rendah. Kondisi inflasi yang terkendali dapat membantu menjaga daya beli masyarakat dan memberikan kondisi yang lebih stabil bagi kegiatan konsumsi dan produksi. Dengan demikian, stabilitas inflasi menjadi salah satu faktor yang mendukung kondisi perekonomian. Selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan antara kurs inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Ketika rupiah menguat,
harga barang impor menjadi lebih murah, biaya produksi dapat turun sehingga konsumsi dan investasi berpotensi meningkat. Kondisi tersebut dapat mendukung pertumbuhan PDB. Sebaliknya, ketika rupiah melemah, harga barang impor menjadi lebih mahal, biaya produksi dapat meningkat. Kemudian, harga barang juga dapat naik. Kondisi ini dapat menyebabkan konsumsi masyarakat menurun dan pada akhirnya dapat menekan PDB. Sementara itu, inflasi yang terkendali dapat menjaga daya beli masyarakat sehingga konsumsi menjadi lebih stabil. Jadi dapat disimpulkan bahwa stabilitas nilai tukar dan inflasi merupakan salah satu faktor yang mendukung proses pemulihan ekonomi. Selanjutnya saya akan masuk ke bagian C, yaitu kondisi Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang cukup besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Beberapa dampak utama yang terjadi adalah aktivitas masyarakat menjadi terbatas, konsumsi rumah tangga menurun, dan dunia usaha mengalami tekanan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi serta pengangguran dan tekanan terhadap pendapatan meningkat. Meskipun demikian, mulai terlihat tanda-tanda pemulihan melalui peningkatan ekspor, impor, dan konsumsi pemerintah. Selanjutnya, kita dapat melihat beberapa indikator yang menunjukkan adanya perbaikan ekonomi. Ekspor meningkat sebesar 6,74%, impor meningkat sebesar 5,27%. Kemudian konsumsi pemerintah meningkat sebesar 2,96%. Namun masih terdapat beberapa indikator yang mengalami kontraksi. Konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi sebesar 2,23%, sedangkan pertumbuhan PDB masih negatif sebesar 0,74%. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa perekonomian Indonesia mulai bergerak menuju pemulihan. Namun konsumsi masyarakat masih menjadi salah satu tantangan karena pandemi masih mempengaruhi aktivitas ekonomi. Berdasarkan indikator tersebut, kondisi ekonomi di Indonesia pada tahun 2021 masih dapat dikatakan berada dalam tahap pemulihan. Pertumbuhan PDB masih negatif, tetapi sudah terdapat beberapa indikator yang menunjukkan adanya perbaikan. Beberapa faktor yang mendukung proses pemulihan antara lain inflasi yang relatif terkendali, nilai tukar yang relatif stabil, peningkatan ekspor, peningkatan impor, serta peningkatan konsumsi pemerintah. Jadi walaupun pandemi masih memberikan tekanan terhadap perekonomian, terdapat tanda-tanda bahwa kegiatan ekonomi Indonesia mulai mengalami perbaikan secara bertahap. Sebagai kesimpulan, perekonomian Indonesia pada April 2021 masih menghadapi dampak pandemi COVID-19. Pertumbuhan PDB triwulan 2021 masih negatif sebesar 0,74%. Namun, adanya peningkatan ekspor impor dan konsumsi pemerintah menunjukkan adanya tanda-tanda pemulihan ekonomi. Selain itu, stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi yang terkendali juga memberikan dukungan terhadap proses pemulihan ekonomi
ekonomi nasional. Dengan demikian, kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2021 dapat dikatakan masih dalam tahap pemulihan meskipun dampak pandemi masih dirasakan. Untuk sumber yang digunakan dalam penyusunan materi ini antara lain berasal dari Bank Indonesia, yaitu mengenai perkembangan nilai tukar rupiah April 2021, perkembangan inflasi IHK April 2021, dan produk domestik bruto triwulan 2021. Demikian presentasi ujian akhir ekonomi makro mengenai analisis perekonomian Indonesia April 2021. Terima kasih atas perhatiannya yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.